bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan memulai ibadah kita dan hari ini temanya adalah zoonotic disease dan Pak Yifta akan menolong kita untuk memahami tema tersebut. Penasaran kan teman-teman dengan temanya? Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kami mengajak teman-teman untuk menyanyikan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa dan dilanjut dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberkati kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, tak lupa kami ingin mengakui dosa-dosa kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kesalahan kami dan membimbing kami supaya kami tidak melakukan dosa-dosa lagi tersebut dan berbuat seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Teman-teman, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menyanyikan pujian KJ 46, Kulihat Bintang ke-8. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara, tiba saatnya untuk kita semua menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca dan dengarkan pemberitaannya. Mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus supaya kami dapat memahami dan mengerti arti dari janji perlindungan Tuhan kepada kami. Terlebih pada saat seperti ini, di dalam masa pandemi COVID-19, tolong kami untuk dapat memahami dengan benar, dan kemudian kami dimampukan untuk mewujudkan sabda Tuhan ini dengan benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah zoonotic disease, ya, zoonotic disease. Saudara-saudara sudah pernah dengar? Tahu apa itu zoonotic disease? Ini kalau di Indonesia kan zoonosis, yang berasal dari penyakit yang berasal dari hewan, yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, parasit, yang ditularkan dari hewan kepada manusia, yaitu zoonosis, atau zoonotic disease tadi itu. Kalau definisinya seperti itu, Anda pasti tahu dong kira-kira yang termasuk zoonosis ini apa saja? Apa saja? Misalnya rabies, ya, rabies ini oleh virus. Mendengar rabies biasanya kita langsung ingat apa? Anjing, ya. Mendengar rabies kita teringat pada anjing, ya, melalui gigitan anjing bisa menular kepada manusia. Lalu yang lain, difteri. Difteri ini penyebabnya adalah bakteri, menular melalui percikan air liur penderita. Misalnya pas penderita itu batuk, bersin, atau mungkin juga dari benda-benda yang terkontaminasi air liur penderita, lalu kita menggunakannya, misalnya gelas, bantal, ya, HP, mainan dan sebagainya. Lalu ini COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi, ini juga termasuk zoonosis. Penyebabnya kita tahu oleh virus, ya, virus corona. Dan penularannya pada awalnya katanya dari hewan yang bernama kelelawar. Mungkin pernah juga dengar penyakit SARS atau MERS. Ini juga disebabkan oleh virus yang masih keluarganya corona, ya. Jadi varian yang lain. Lalu ada juga penyakit sampar yang disinggung di dalam kitab Mazmur tadi. Ini juga termasuk zoonosis, ya. Penyakit sampar ini adalah penyakit, ya, pes, ya, barangkali kita pernah mendengar itu, yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bagus, ya, namanya, tapi sakitnya tidak bagus. Biasanya kalau mendengar sampar atau pes, yang terbayang adalah apa? Tikus, ya kan? Tapi bisa juga dari gigitan pinjal, ya. Pinjal ini sejenis serangga. Nah,
saya kira cukup sampai di sini saja pengenalan kita dan contoh-contoh tentang zoonosis ini ya, atau zoonotic disease tadi. Ya, lagian saya juga bukan orang medis, ya khawatir nanti malah salah menjelaskan. Nah, bagian saya ini di bagian Alkitabnya saja ya. Saudara-saudara pernah membaca Mazmur 91 ini? Pernah dengar kalimat ayat-ayatnya dibacakan selain yang saya bacakan tadi itu? Pernah? Ya, harusnya pernah. Karena di masa pandemi COVID-19 ini Mazmur 91 booming. Meledak, banyak dipakai, banyak dikutip, banyak dibaca. Ya, dan sebenarnya sah-sah saja ya, sah-sah saja. Masalahnya banyak orang yang salah mengerti inti pesan dari Mazmur 91 ini dan salah di dalam menerapkan ayat-ayatnya dalam kehidupan saat ini di masa pandemi, khususnya ayat 1 sampai 6 yang saya bacakan tadi, yang menyebut-nyebut soal penyakit sampar dan penyakit menular. Mazmur 91 ini, saudara-saudara, banyak dipahami sebagai janji perlindungan Tuhan yang dimengerti secara harafiah ya di dalam masa pandemi ini, bahwa orang-orang percaya atau orang-orang Kristen itu tidak akan terkena penyakit, tidak akan terkena malapetaka, tidak akan terkena bencana dan sebagainya. Ayat-ayat ini dipahami bekerja secara otomatis, mantra ya, tahu mantra ya, yang sesudah dibaca membuat orang menjadi kebal dengan penyakit, kebal dengan malapetaka, termasuk kebal COVID-19. Anda pernah membaca anjuran untuk membaca Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 3 yang dipahami sebagai ayat penangkal COVID-19? Ada loh anjuran seperti itu. Jadi dengan membaca ayat 1 sampai 3, orang yang membaca itu akan dijauhkan dari COVID-19. Bayangkan sampai kayak begitu itu. Ada yang mengajarkan ayat 5 dan 6. Itu katanya ayat yang berkuasa untuk melindungi orang percaya dari wabah virus corona ya, atau COVID-19 dan sebagainya. Nah, pemahaman yang begini ini kalau diterapkan secara membabi buta dan dipahami betul, dipegang betul oleh orang yang meyakini ajaran tersebut, ini kan berbahaya, malah bisa bikin celaka. Misalnya pergi ke zona merah dengan merasa kebal COVID, lalu tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, pokoknya tidak menaati protokol kesehatan. Yakin orang yang semacam ini tidak akan kena, sekalipun meyakini Mazmur 91 bekerja dengan hebat pada dirinya akan melindungi, yakin tidak akan kena? Yang benar saja ya, wah pasti akan kena itu kalau nekat. Nah, kenyataannya saudara-saudara, faktanya hidup itu kan tidak mungkin terbebas dari yang namanya penyakit, tidak bebas dari malapetaka, tidak terbebas dari kesusahan, tidak terbebas dari kesulitan, tidak peduli apakah dia itu orang percaya atau bukan. Ya, termasuk yang kebal COVID-19, tidak ada. Sudah banyak bukti di dalam masa pandemi COVID-19 ini, orang-orang percaya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, termasuk tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, termasuk pendeta, terinfeksi. Bahkan beberapa di antaranya meninggal. Itu fakta, itu bukti. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Mazmur 91 ini dipahami, ya dimaknai seperti apa? Secara keseluruhan benar bahwa Mazmur 91 ini berbicara tentang janji perlindungan Allah bagi orang percaya. Bahwa Tuhan itu adalah penyelamat, Tuhan itu adalah pelindung, Tuhan itu setia dan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Itu betul, ya dan amin.
Dibukanya saja dengan pengakuan ya tadi, dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan bagi orang percaya. Kemudian ditekankan lebih lanjut di dalam ayat-ayat berikutnya. Di dalam ayat 3 sampai 6 tadi terlihat bukan? Di situ dikatakan Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung itu kiasan dari rencana jahat. Kiasan dari perbuatan-perbuatan yang akan mencelakai, yang membuat kita menjadi seperti burung yang tidak dapat terbang karena terjerat. Lalu Tuhan juga digambarkan seperti induk Raja Wali yang dengan kepak dan sayapnya melindungi dan membimbing umatnya. Kesetiaannya digambarkan seperti perisai dan tembok yang mengelilingi dan melindungi kita dari segala arah. Karena itulah orang yang berada dalam lindungan Tuhan tidak perlu takut terhadap bahaya apapun, termasuk penyakit. Disebutkan di sini penyakit sampar dan penyakit menular. Intinya, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita dari segala hal, termasuk hal-hal yang dapat membawa kita kepada kebinasaan, kepada kematian. Seperti antara lain kalau sekarang COVID-19. Pesan ini mestinya, harusnya membuat kita merasa tenang, merasa aman, tidak dipenuhi kecemasan atau kekhawatiran, meskipun hidup kita banyak bahaya yang bisa mengancam, tetapi kita tidak takut. Dan ini beda dengan tadi ya, yang merasa menjadi kebal, anti terhadap penyakit, anti atau kebal terhadap COVID-19 ya. Beda pesannya. Ya, menangkap pesan yang sama tetapi memahaminya berbeda. Ya, yang terakhir ini tadi yang salah. Yang bisa membuat kita menjadi sembrono, tidak waspada, meremehkan penyakit ya, termasuk COVID-19 ini. Dan ini malah berbahaya bagi kita, justru bisa membawa kepada kebinasaan. Jadi bagaimana janji perlindungan Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 6 ini harus kita mengerti dalam konteks hidup kita saat ini sebagai orang percaya, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya ambil contoh dulu yang bukan COVID ya. Misalnya nih, kalau saudara-saudara naik motor atau mobil, supaya aman, supaya dilindungi oleh Tuhan, bagaimana caranya? Apakah dengan begini, di jalan merasa anti kecelakaan? Ya, karena dijamin oleh Mazmur 91 ini ya, merasa anti kecelakaan, lalu naik motornya menjadi ngawur, ngebut, jalan satu arah dilawan, ya maksudnya jalan melawan arah, lampu merah ditabrak, ya jalan terus. Begitukah? Ya tentu tidak. Ini penerapan yang salah. Kita tetap mesti harus berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu kan? Kalau kita tidak begitu, itu justru membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Bisa terjadi kecelakaan. Kalau belum punya SIM misalnya, merasa enggak apa-apa, nekat saja, Tuhan pasti melindungi, pasti akan bebas dari ketilang misalnya. Ini pemahaman yang salah. Kalau pas kena tilang, ya pasti akan ketilang begitu kan, enggak mungkin enggak punya SIM lalu bebas, ya karena dilindungi oleh Mazmur 91. Tidak begitu. Nah, tahu pada saat ini sedang ada wabah atau pandemi COVID-19. Jangan kemudian menjadi parno, ya, menjadi takut, ya, takut keluar dari rumah sama sekali. Kalau ini yang terjadi berarti kita tidak yakin pada janji perlindungan Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Mazmur pasal 91 ini. Tetapi juga bukan berarti kemudian merasa kebal terhadap COVID-19, lalu merasa aman,
meskipun tidak pakai masker misalnya, meskipun di situ zona merah misalnya. Yang benar adalah mengikuti atau taat ya pada protokol kesehatan yang sudah dibuat ya, agar terhindar dari COVID-19, agar tidak tertular oleh wabah. Protokol kesehatan itu harus kita pahami ya sebagai cara Tuhan untuk melindungi kita. Kita tetap menjaga kesehatan diri kita juga orang lain dengan tidak menularkan, ya tidak menjadi karier. Orang muda ini patut diberi catatan ya. Saya itu sering loh melihat orang muda kadang nekat, nongki ya, nongkrong ya di kafe ya, di warung dengan teman tanpa jarak, tanpa masker. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Mungkin Anda kuat karena Anda masih muda, fisiknya bagus. Tapi kalau pulang ke rumah, ada orang tua, ada lansia, ya kakek, nenek, atau ada keluarga di rumah yang kondisi fisiknya sedang lemah mungkin, mereka bisa tertular. Ya mereka bisa tertular. Kalau tentang COVID-19, saya kira saudara sudah tahu ya tips untuk mengatasinya, ya untuk penyegaran saja. Gini, kita tahu ada 3M, ya 3M itu apa? 3M itu apa? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak aman. Jarak amannya berapa? Sekitar 1 meter ya. Lalu setelah 3M ada lagi 5M. Tahu 5M? 2M-nya apa? 3M-nya sama. 2M-nya adalah menjauhi kerumunan. Lalu yang satu lagi, yang kelima, mengurangi mobilitas. Tambahan 2M ini karena belajar dari pengalaman liburan panjang. Biasanya setelah liburan panjang terjadi ledakan orang yang positif COVID. Lalu ada lagi 3T ya, 3T itu testing, tracing, treatment. Ya, testing itu pengujian ya, tes. Ada antigen, ada PCR. Kemudian tracing itu pelacaan, treatment itu pengobatan. Kalau ini harus dilakukan oleh otoritas terkait. Dari orang yang diduga terkena harus jujur ya, harus terbuka. Ya kalau dilakukan tes, dilakukan pelacaan dan pengobatan. Lalu yang juga harus dilakukan, tingkatkan imun. Berjemur misalnya. Ada yang minum vitamin D3 ya untuk menambah vitamin D dalam tubuh. Olahraga, membuat kegiatan yang mendatangkan kegembiraan supaya tidak stres, karena kalau stres itu menurunkan imun. Jangan hanya tiduran ya kalau di rumah, ada toh yang di rumah hanya tiduran, bangun tidur lagi, tidak banyak gerak. Ini juga menurunkan imun. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Susah loh mengobati COVID itu, yang diobati juga rasanya tidak enak. Rumah sakitnya belum tentu dapat karena jadi rebutan, karena virus ini termasuk virus yang cepat menyebar. Lalu ketika menghadapi pengobatan, menjalani pengobatan harus sendirian, diisolasi, jauh dari keluarga. Ada yang sampai meninggal dalam kesepian. Kasihan kan ya, meninggal dalam kesepian jauh dari keluarga. Katanya juga merusak paru-paru karena yang diserang dan yang dirusak adalah paru-paru ya, dan sebagainya. Nah sekali lagi ingat, protokol kesehatan, tips menghadapi penyakit termasuk COVID-19, cara pencegahannya, ini juga adalah salah satu cara Tuhan untuk melindungi kita. Kalau kita yakin Tuhan melindungi, justru kita harus taat, justru kita harus melakukan protokol kesehatan itu, menjaga diri dengan baik. Kita sebagai orang beriman
diberi hikmat oleh Tuhan ya, melalui akal budi kita, melalui pikiran kita, untuk kita dapat hidup dalam perlindungannya. Niscaya kalau kita seperti itu, janji perlindungan Tuhan akan tampak nyata dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi dan menyertai saudara-saudara. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats pembimbing kita untuk memberikan persembahan syukur diambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digonjang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Untuk mengiringi persembahan pada hari ini, kita akan menyanyikan Ku Beri Persembahan. Selamat memberi persembahan. Teman-teman, setelah kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, pada bulan Maret ini ada dari teman-teman kita yang berulang tahun loh. Ada Hizkia, Sharon, Oriza, Lintang, Arya, Axel, dan Reva. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kalian dan diberikan kesehatan, panjang umur, serta berkat yang melimpah. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa syafaat dan dilanjut dengan penerimaan berkat. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah diingatkan oleh firman Tuhan pada janji perlindungan Tuhan. Kiranya kami dapat terus mengamininya,
di dalam kehidupan kami dengan cara dan sikap yang benar. Sehingga di dalam masa-masa seperti ini kami dapat terus menjaga diri kami, dan khususnya di dalam masa COVID ini kami juga mau melakukan protokol kesehatan yang sudah dibuat, menjaga kesehatan diri kami dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kiranya dengan apa yang kami lakukan, kami juga ikut ambil bagian di dalam upaya pemerintah mengupayakan kesehatan, mengupayakan menghentikan penyebaran COVID-19 di dalam tubuh bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan kiranya dapat membuahkan hasil yang baik untuk menurunkan jumlah orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Dan upaya vaksinasi yang saat ini tengah dilakukan kiranya juga dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan semakin dapat teratasinya pandemi COVID-19 ini. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk pandemi ini dapat segera diatasi sehingga kehidupan menjadi semakin lebih pulih lagi. Kami juga mau berdoa untuk GKI Salatiga di dalam masa seperti sekarang ini untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagai gereja dan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini yang tengah menghadapi situasi berat di dalam menjalani kehidupan akibat COVID-19 ini, dengan berbagai program yang mampu menjawab kebutuhan pada saat ini, meringankan orang-orang yang terkena dampak COVID-19, dan khususnya melalui Komisi Remaja GKI Salatiga, melalui program-program yang dilakukan, juga di dalam upaya menyelenggarakan ibadah, agar para remaja, khususnya remaja GKI Salatiga ini, dapat terus dekat pada Tuhan, dapat terus beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk studi yang saat ini sedang dilakukan dengan cara online. Kiranya anak-anakmu tetap dapat melakukan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan dapat mereka serap dan juga pada saatnya dapat menjadi bekal yang berharga bagi mereka, baik untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun kelak menjadi bekal mereka di dalam menjalani masa depan. Dan untuk saudara-saudara kami yang akan menempuh ujian, kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik, konsentrasi penuh untuk mereka dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja yang diharapkan ujian dapat dikerjakan dengan jujur dan juga dapat memperoleh hasil yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami dan juga para orang tua kami, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang terbaik, khususnya di tengah pandemi saat ini yang dibutuhkan, supaya imun kami juga bagus, dan juga untuk para orang tua kami di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat kepada mereka, Tuhan memberikan kepada mereka jalan untuk mereka dapat memperoleh penghasilan, pendapatan yang dibutuhkan untuk dapat menghidupi keluarga kami ini. Bapa di surga, kami mau menyerahkan diri kami, setiap pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan juga berkenan ikut campur menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.
Saudara-saudara, ibadah pada saat ini telah usai, dan mari kita tetap arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mengikuti Komsel dan ibadah KR. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!